Kayak mana? Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan materi ke-10 yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Berbasis Multikultural. Baiklah, di sini saya akan membahas pertama yaitu poin pertama yaitu pengertian pluralisme. Pluralisme terdiri dari kata plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman. Pluralitas artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi. Sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, multikulturalisme. Apa yang dimaksud dengan multikulturalisme? Yaitu sebuah filosofi terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme bukan hanya sebagai sebuah wacana, tetapi sebuah ideologi yang harus bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan bagi memahaminya dan mengembangluaskan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme yang antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain private dan publik, HAM, hak budaya community, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Yang ketiga yaitu pluralisme dalam perspektif Islam. Bagaimana pluralisme ditinjau dari perspektif Islam? Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman atau pluralitas. Namun, anggapan bahwa semua agama adalah sama tidak diperkenankan. Dengan kata lain, tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami atau Islam sembah adalah Tuhan yang kalian yang bukan Islam sembah. Pada 28 Juli 2005, MUI menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Dan karena kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Namun paham ini banyak dijalankan dan kian disebarkan oleh kalangan muslim itu sendiri. Solusi Islam terhadap adanya pluralisme adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing. Tapi, solusi paham pluralisme agama diorientasikan untuk menghilangkan konflik dan sekaligus menghilangkan perbedaan dan identitas agama-agama yang ada. Di Indonesia, salah satu kelompok Islam yang dianggap mendukung pluralisme agama adalah Jaringan Islam Liberal. Di halaman utama tertulis dengan nama Allah,
Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan segala agama. Baik, poin D yaitu multikulturalisme dalam perspektif Islam. Bagaimana multikulturalisme ditinjau dalam perspektif Islam? Pembumian wacana multikulturalisme pada ranah pendidikan formal dewasa ini semakin menggeliat. Maraknya gagasan multikulturalisme disertai dengan penyebaran isu pendahuluan. Banyaknya peristiwa bentrokan dan konflik horizontal di tengah masyarakat. Berbagai pihak kemudian menyuarakan gagasan ini lebih keras dan diimplementasikan lebih dini dalam kurikulum pendidikan. Lebih lanjut lagi, kini paham multikulturalisme mulai diintegrasikan pada ranah pendidikan agama. Alasannya seperti dikemukakan dalam buku pendidikan multikulturalisme, konsep dan aplikasi, pendidikan agama Islam yang ada saat ini dianggap sudah tidak relevan dan telah gagal menciptakan keharmonian, kehidupan, dan bahkan menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat plural. Kementerian Agama RI menerbitkan sebuah buku berjudul Panduan Integrasi Nilai Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam pada SMA dan SMK. Selanjutnya disingkat Panduan Integrasi. Berikut ini sejumlah catatan kritis atas multikulturalisme. Pertama, persoalan makna istilah. Yang kedua, kekeliruan memahami agama Islam. Dan yang agama. Yang keempat, kekeliruan memahami budaya dan globalisasi. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Ivan. Kepada Ivan kami persilahkan. Pluralisme dalam perspektif Kristen. Dalam dunia Kristen, pluralisme agama pada beberapa dekade terakhir diprakarsai oleh John Hicks. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa menurut pandangan fenomenologis, terminologi pluralisme agama, arti sederhananya ialah realitas bahwa sejarah agama-agama menunjukkan berbagai tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama. Dari sudut pandang filsafat, istilah ini menyoroti sebuah teori khusus mengenai hubungan antar tradisi dengan berbagai klaim dan rival mereka. Istilah ini mengandung arti berupa teori bahwa agama-agama besar di dunia adalah pembentuk aneka ragam persepsi yang berbeda mengenai satu puncak hakikat yang misterius. Multikulturalisme dalam perspektif Kristen. Dalam konteks penginjilan, berkembang pula model penginjilan dengan semangat multikultural yang menekankan pada dua hal. Yang pertama, model solidaritas, yaitu model ikatan jemaat yang terdiri dari beragam etnis dan ras, namun masing-masing melakukan kebaktian secara terpisah dan lebih memberi perhatian pada kebutuhan spesifik etnis atau kelompok ras tersebut. Kedua, berbeda dari model pertama, yang kedua ini menekankan kebersamaan jemaah dari ras dan etnik yang berbeda, beribadah, melayani, dan hidup bersama. Dua kerangka di atas telah mendorong para jemaat untuk membawa individu atau kelompok yang selama ini teralienasi karena perbedaan di dalam kehidupan bersama, sekalipun tidak mudah untuk diwujudkan di tengah xenofobia dan etnosentrisme, namun upaya membentuk kehidupan bersama dipandang sebagai awal yang signifikan menuju rekonalisasi dan keutuhan hidup. Selain itu, mendorong untuk mengakui dan mengenali keanekaragaman untuk kembali upaya homogenisasi panjang yang berlangsung sejak masa kolonial sampai Orde Baru. Upaya tersebut dilakukan dengan cara meneguhkan kembali keabsahan budaya tiap-tiap kelompok dan keunikan kulturalnya dari yang lain. Pluralisme dalam perspektif Katolik. Pendapat tokoh Katolik Franz Magnus Suseno, sebagaimana ditulis dalam bukunya Menjadi Saksi di Tengah Masyarakat Majemuk, bahwa pluralisme agama
sebagaimana diperjuangkan di kalangan Kristen oleh katalog-katalog seperti John Hick, Paul F. Kinetter, dan Raimondo Panikkar. Adalah paham yang menolak eksklusifisme kebenaran. Bagi mereka, anggapan bahwa hanya agama sendiri yang benar merupakan kesombongan. Agama-agama hendaknya pertama-tama memperlihatkan kerendahan hati, tidak menganggap lebih benar daripada yang lainnya. Teologi yang mendasari anggapan itu adalah kurang lebih dan dengan rincian berbeda. Anggapan bahwa agama-agama merupakan ekspresi religiositas umat manusia. Multikulturalisme dalam Katolik. Pandangan dasar Gereja Katolik tentang multikulturalisme yaitu kata multikulturalisme tentu saja tidak ditemukan dalam kitab suci. Meskipun demikian, jika kini Gereja Katolik menaruh hormat pada agama dan kebudayaan lain, hal ini tentu saja tidak lepas dari pandangan Alkitab dalam kerangka teologi Katolik. Dalam konteks multikulturalisme, gagasan teologi yang dapat dipakai adalah ajaran tentang inkarnasi, Allah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia, Allah yang tinggi, luhur, dan melampaui budaya manusiawi, rela menjadi manusia, terikat pada konteks manusia dan menggunakan pula budaya manusiawi. Baiklah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Nur Hafizah. Baiklah, saya akan lanjutkan pembahasan dari Ivan, yaitu yang selanjutnya adalah pluralisme dalam berperspektif Buddha. Dengan mencontohkan pandangan Sang Buddha tentang toleransi beragama, Raja Asoka membuat dekri di batu cadang gunung yang berbunyinya, janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini, kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita akan merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa yang menghormati agamanya sendiri dengan mencela agama orang lain semata-mata karena dorongan rasa bukti kepada agamanya dengan berpikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri? Maka dengan membuat demikian, ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Nah, maka oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragama yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut oleh orang lain. Selanjutnya ada multikulturalisme dalam berperspektif Buddha. Itu agama Buddha mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Dalam dharma agama diamatkan bahwa umatnya harus mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya, utamanya mengamalkan ajaran agama yang inklusif yang menghargai perbedaan dan multi budaya, sedangkan dharma negara mengamatkan umatnya untuk menjadi warga negara yang memiliki jiwa patriotis, cinta tanah air dan bangsanya. Ada beberapa yang harus ditekan. Yang pertama, cinta dan bakti kepada tanah air. Yang kedua, hormat semua agama dengan rasa hormat yang sama. Yang ketiga, cinta semua orang tanpa membeda-beda latar belakang etnis. Yang keempat, ada peliharaan kebersihan dan ketentraman rumah tangga dan lingkungan sosial. Terus ada jadilah dermawan, jangan membuat semua orang menjadikan seseorang menjadi pengemis. Terus yang selanjutnya ada jangan menggoda seseorang dengan menawarkan atau memberi hadiah, atau merendahkan diri dengan menerima suap. Terus ada jangan membenci, dengki, iri, dan alasan apapun pada siapapun juga. Terus ada jangan bergantung pada siapapun, dan jangan sesekali melanggar hukum yang berlaku di negara ini. Dan yang terakhir ada cintailah Tuhan yang Maha Esa dan segenap cintanya, dan jauhilah dosa dan perbuatan buruk. Secara sederhana, multikulturalisme dalam pandangan Buddha dan konteks ke-Indonesia mengandung nilai-nilai patriotis, cinta tanah air dan bangsa dengan semangat persatuan dan kesatuan di tengah aras perbedaan yang ada. Terusnya saya akan membahas tentang pluralisme dalam perspektif Hindu, yaitu kaum pluralisme agama dari berbagai penganut agama sering mengucapkan ucapan tokoh-tokoh Hindu untuk mendukung pendapat mereka. Sukidi, seorang propagandis pluralisme agama dari kalangan liberal dan di Muhammadiyah, misalnya menulis dalam suatu artikel di media massa konvensional dan banyak kebenaran dalam tradisi dan agama-agama,
mengatasi adanya beberapa tunggal dan justru bersifat abstraktif terhadap banyak kebenaran. Mahatma Gandhi pun seira dengan mendralisi dan bahwa semua agama Hinduisme, Mahatma Gandhi pun seira dengan agama Hinduisme, yaitu Buddha maupun lainnya adalah benar. Terus karena itu mustahil pula kita melawan dan menghindar sebagai umat pemeluk agama. Mereka tidak punya jalan lain kecuali bersikap positif dan optimis dalam penerimaan pluralisme agama sebagai hukum Tuhan. Selanjutnya untuk memperkuat penjelasan tentang sikap pluralistik agama Hindu, Huston Smith juga mengutip ungkapan orang suci Hindu abad ke-19 yaitu Ramakanisma yang mencari Tuhan melalui berbagai agama Kristen, Islam, Hindu dan hasilnya memiliki menurut Ramakanis adalah sama saja. Maka ia menyatakan God has made diverse religion and spirit different and face famous and contrast. All this and only and many page. Untuk memenuhi berbagai ekspresi, waktu, dan negara. Semua doktrin hanyalah merupakan banyak jalan, tetapi juga salah satu jalan tidak berarti Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya seseorang dapat mencapai Tuhan jika ia mengikuti jalan sama yang dengan sepenuh hati. Terus yang terakhir ada multikulturalisme dalam refleksi Hindu, yaitu refleksi multikulturalisme dalam ajaran agama Hindu oleh Ferdinand Nandus abstrak. Setiap bangsa di dunia tidak bisa menghindar dari kenyataan masyarakat yang plural. Karena itu, para pendiri NKRI memiliki bentuk negara Indonesia berdasarkan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya bisa diterapkan secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaca kepada bernegara yang memiliki pluralisme dan mencermati konflik-konflik antar sesama anak bangsa Indonesia. Beberapa pakar mencoba menawarkan wacana akademik yang disebut multikulturalisme. Urgensi wacana multikulturalisme juga direspon oleh pakar dan praktisi agama di Indonesia. Di sini ada 4 prinsip dalam konsep multikultural, yaitu yang pertama prinsip kesederajatan dalam keragamaan, yang kedua prinsip kebersamaan dan perbedaan, yang ketiga prinsip saling menerima dan menghargai dalam keragaman dan perbedaan, dan yang keempat prinsip demokrasi budaya. Keempat ini prinsip multikulturalisme sesungguhnya telah terdapat dalam ajaran agama Hindu. Oleh karena itu, keterlibatan umat Hindu dalam wacana akademik maupun pembahasan rencana kebijakan di bidang sosial keagamaan dalam kerangka pembangunan nasional di Indonesia sangat potensial. Itu pembahasan dari saya. Kembali ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.